Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Bertemu lagi bersama saya Hafiz Setiawan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Candi Mulyo 4, Kabupaten Jombang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari modul 3.2 mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan khusus dari demonstrasi kali ini adalah calon guru penggerak dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Yang kedua, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bakca dari tayangan video yang ada. Calon guru penggerak dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video yang sudah ada. Dan keempat, calon guru penggerak dapat menganalisis modul utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Pada kegiatan demonstrasi kontekstual kali ini, saya berkesempatan untuk menganalisis bagaimana pemanfaatan aset dengan bakca yang ada di video kali ini. Yuk, mari kita lebih jauh lagi bagaimana analisis yang saya lakukan. Pertanyaan pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Visi yang ada di sekolah tersebut adalah terwujudnya lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan, dan berpihak pada murid. Yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pada tayangan video tersebut adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaannya adalah bagaimana cara agar mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar bagi murid. Selanjutnya, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bakca, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Sedangkan tindakannya adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam merumuskan kalimat pertanyaan utama prakarsa perubahan. Membuat pertanyaan pemantik kepada murid tentang kelas yang nyaman dan menyenangkan bagi mereka. Dan yang terakhir, guru bersama murid mengidentifikasi hal-hal yang menjadi penyemangat dalam belajar. Selanjutnya adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya, kelas manakah yang sudah berhasil membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan? Bagaimana mengatur kelas yang nyaman dan menyenangkan? Kegiatan apa yang dilakukan untuk mendapatkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Apa yang disukai siswa tentang kelas yang menyenangkan? Dan apa yang menenangkan diri kelas sendiri? Tindakannya, kegiatan tanya jawab dengan siswa tentang kriteria kelas yang nyaman dan menyenangkan, dan menginvestigasi kelas sendiri yang sudah baik dan menyenangkan. Gali mimpi. Pertanyaannya, bagaimana bayangan seperti apa kelas yang nyaman dan menyenangkan? Kelas seperti apakah yang kalian impikan? Dan gambarkan kelas yang nyaman dan menyenangkan yang dapat menjadi penyemangat belajar buat kalian. Sedangkan tindakannya adalah yang pertama, guru meminta murid memejamkan mata dan meminta murid membayangkan kelas seperti apa yang nyaman dan menyenangkan, sehingga dapat menjadi penyemangat untuk belajar. Yang kedua, melakukan kegiatan diskusi kelompok untuk menggambarkan lingkungan kelas yang nyaman dan menyenangkan dan dapat menjadi penyemangat dalam belajar sesuai dengan apa yang dibayangkan, dan dilanjutkan kegiatan presentasi kelas impian oleh murid. Dan yang terakhir, guru mencatat informasi kelas impian yang disampaikan oleh murid. Jabarkan rencana. Pada jabarkan rencana, pertanyaannya adalah apakah langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Apa daftar kebutuhan yang harus dilengkapi untuk mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan? Sedangkan tindakannya adalah murid diajak berkontribusi untuk menemukan kebutuhan dalam mewujudkan kelas impian. Yang kedua, mengajak murid untuk membuat daftar hal-hal yang harus dilakukan untuk membuat kelas impian yang nyaman dan menyenangkan. Yang ketiga, guru membuat menuliskan daftar kebutuhan untuk mewujudkan kelas impian, diantaranya yaitu lantai yang bersih, dinding yang banyak hiasan, yang diubah-ubah kursinya, dan lain sebagainya. Guru akan mengembangkan tugas untuk semua murid. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang terlibat dalam mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Kapan waktu pelaksanaan dalam mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan untuk pembelajaran? Dan yang ketiga, bagaimana pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai rencana? Tindakannya adalah melibatkan murid dalam pembagian tugas kelompok. Murid bersama guru mengatur-atur menjadwal waktu pelaksanaan kegiatan mewujudkan impian. Murid dengan bimbingan guru mengerjakan tugas yang diberikan sesuai rencana atau waktu yang disepakati bersama. Dan yang terakhir, murid bersama-sama mengatur ruang kelas agar lebih menarik dan membuat mereka lebih semangat untuk belajar.
Nah, selanjutnya, apa peran pimpinan yang tergambar dalam tayangan video tersebut? Yang pertama adalah guru sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi murid untuk mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan, sehingga bisa meningkatkan semangat belajar mereka. Guru berpihak pada murid, melibatkan murid secara utuh dan penuh untuk mewujudkan kelas impian. Dan yang terakhir, guru memanfaatkan aset yang ada di kelas dan di sekolah secara optimal untuk mewujudkan kelas impian yang sesuai dengan harapan dan kehendak murid. Lantas, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pimpinan pembelajaran dalam tayangan video tersebut? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Yang pertama, modal manusia, yaitu rekan sejawat yang mendukung perubahan positif, murid yang semangat mewujudkan kelas impian. Yang kedua, modal fisik, kelas yang dijadikan sebagai kelas impian yang nyaman dan menyenangkan dalam belajar. Modal sosial, yaitu relasi dan rekan sejawat yang mendukung perubahan positif, gotong royong yang dilakukan murid, dan interaksi dengan murid kelas 2 dan kelas 6. Dan yang keempat adalah modal politik, yaitu memiliki kepala sekolah yang siap mendukung setiap perubahan positif dalam setiap kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah. Yang kelima adalah modal lingkungan, yaitu memanfaatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan untuk menghias kelas. Dan yang keenam adalah modal budaya, yaitu memanfaatkan sikap santun gotong royong dan bekerja sama murid untuk mewujudkan kelas impian. Dan yang terakhir adalah modal finansial, yaitu pembiayaan dari sekolah untuk perlengkapan yang digunakan dalam kelas impian. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 3.2. Saya Hafiz Setiawan, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.